Assalamualaikum, hai teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja, bahagia dan sehat sentosa. Avatar The Way of the Water, film fiksi epik yang disutradarai oleh James Cameron dan diproduksi oleh Legstrom Entertainment dan TSG Entertainment. Film yang sayang untuk dilewatkan. Dalam sebuah wawancara dengan National Geographic, James Cameron menyebutkan bahwa suku Metkayina yang menguasai lautan merupakan suku hasil risetnya selama bertahun-tahun. Ia menyebutkan bahwa suku Bajau di Indonesia adalah salah satu sumber inspirasi dalam menciptakan suku Metkayina. Oke, langsung aja ke alur ceritanya ya bosku. Sudah kurang lebih 13 tahun bangsa Na'vi mengusir manusia dari planet Pandora. Kini Jack Sully dan Neytiri menikmati hidupnya sebagai pemimpin klan Omaticaya. Mereka berdua dikaruniai 3 orang anak, yaitu Neteyam, Lowak, dan Tuk. Jack dan Neytiri juga mengadopsi anak mendiang Grace yang bernama Kiri. Di sana juga ada anak kandung sang villain utama Kolonel Miles, yaitu Spider. Pada masa itu Spider tidak bisa kembali dibawa ke bumi karena usianya yang masih terlalu dini. Alhasil, Spider terpaksa harus ditinggal di Pandora dan hidup berbaur dengan klan Omaticaya. Sayangnya kedamaian yang dirasakan oleh Jack dan Neytiri tidak berlangsung lama. Malam itu mereka melihat kedatangan bangsa langit atau manusia kembali ke planet Pandora. Manusia lagi. Manusia kembali dan mendirikan markas operasi utama yang baru bernama Brickhead City untuk kembali berebut Pandora karena keadaan bumi yang semakin payah. Tak disangka RDA-ISC berhasil memindahkan DNA dan ingatan Kolonel Miles serta beberapa tentara lainnya ke dalam tubuh avatar yang mereka ciptakan. Mereka berencana untuk menunggangi dendam Kolonel Miles untuk memusnahkan Jack yang sangat menentang keberadaan RDA di planet Pandora. Setelah mengetahui kedatangan para manusia lagi, Jack dan bangsa Na'vi mulai melakukan operasi di jalur suplai senjata RDA. Semua senjata di sana kemudian diambil sebagai cadangan senjata mereka. Dalam operasi itu, Lowak hanya diperintahkan untuk berjaga, namun ia malah membantah perintah ayahnya dan ikut turun tangan dalam penyerangan itu. Alhasil Neteyam sebagai kakaknya terkena ledakan akibat perbuatan sang adik. Jack sebagai ayah tentu saja marah karena tindakan Lowak, jadi ia dihukum tidak boleh mengendarai Ikran dalam beberapa waktu. Beberapa saat kemudian Kolonel Miles dan pasukannya tiba di markas besar RDA. Di sana Kolonel Miles berkenalan dengan komandan RDA bernama Jenderal Armor. Sang bos memerintahkan Kolonel Miles dan pasukannya untuk pergi memeriksa markas lama RDA. Bersamaan kedatangan pasukan Kolonel Miles, di sana juga terlihat anak-anak Jack yang sedang bermain di lokasi tersebut. Sesampai di sana, Kolonel Miles melihat tubuh manusianya yang sudah mati dan hanya tersisa tengkoraknya saja. Hal itu pun semakin membangkitkan dendam lama Kolonel Miles yang sangat ingin membunuh Jack serta keluarganya. Saat melihat Kolonel Miles dan pasukannya, Lowak langsung melaporkan hal itu pada Jack. Jack yang mendengarnya tentu khawatir dan menyuruh anak-anaknya untuk tetap bersembunyi. Di saat itulah mereka semua malah ketahuan dan langsung ditangkap oleh Kolonel Miles dan pasukannya. Beruntung Jack dan Neytiri tiba di saat yang tepat sehingga mereka berhasil menyelamatkan anak-anak mereka kecuali Spider yang tertangkap dan dibawa oleh Kolonel Miles. Setelah itu Spider dikurung dan dipaksa untuk mengatakan di mana Jack dan keluarganya berada. Namun Spider memilih untuk bungkam dan berusaha menahan kesakitan.
Kolonel Miles yang tidak tega melihat hal itu akhirnya meminta sedikit keringanan pada Jenderal Armor dan ia berjanji akan membujuk Spider dengan pendekatan dari hati ke hati. Namanya juga ayah dan anak. Kolonel Miles kemudian menjelaskan kepada Spider kalau mereka sebenarnya memiliki hubungan darah. Walaupun tubuhnya telah mati, namun DNA dan ingatannya masih merasakan hubungan di antara mereka. Sejak saat itu Kolonel Miles berusaha mendekatkan diri dengan Spider dan ia juga mempelajari kehidupan bangsa Na'vi agar ia bisa menjadi Na'vi yang seutuhnya seperti Jack. Hubungan mereka pun terjalin semakin akrab dan Spider mulai sedikit terbuka kepada Kolonel Miles. Di sisi lain, Jack menyadari bahwa keselamatan ia dan keluarganya sedang terancam. Mereka pun tak memiliki pilihan lain kecuali meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk menghindari serangan dari RDA. Setelah menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Na'vi yang lain, Jack dan keluarganya bergegas meninggalkan klan Omaticaya menuju ke tempat yang entah kemana dan sangat jauh. Sungguh pemimpin yang bijak. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Jack dan keluarganya tiba di klan Na'vi laut yang bernama Medcaina yang terletak di pesisir timur Pandora. Jack meminta perlindungan pada pemimpin klan Medcaina yang bernama Tonowari untuk melindungi keluarganya dari bangsa manusia. Ronald, istri Tonowari, menolak kehadiran mereka karena keluarga Jack disebut memiliki darah iblis warisan dari genetik manusia. Terlebih, kedatangan mereka juga akan membawa petaka bagi penduduk lain klan Medcaina. Mendengar hal itu, Neytiri pun berusaha membela keluarganya dengan mengatakan bahwa mereka semua sudah menjadi bangsa Na'vi yang seutuhnya. Lagi pula, suaminya juga merupakan Toruk Makto, seseorang yang sangat dihormati dan disegani oleh bangsa Na'vi. Berkat penjelasan Neytiri, Tonowari pun bersedia untuk menerima Jack dan keluarganya untuk bergabung dengan klan Medcaina. Sejak saat itu, Jack dan keluarganya mulai beradaptasi mempelajari cara hidup orang-orang yang ada di sana. Beruntung putri Tonowari yang bernama Sirea dengan senang hati mengajari anak-anak Jack, mulai dari cara menahan nafas di bawah laut dan cara berinteraksi dengan binatang-binatang yang ada di sana. Kiri sudah mulai merasa nyaman berada di bawah laut. Ia bahkan sudah seperti memiliki ikatan spiritual dengan laut dan seisinya. Kegiatannya sama juga dilakukan oleh Jack. Ia mendapatkan pelatihan khusus dari Tonowari tentang bagaimana cara mengendalikan ikran laut. Setelah selesai berlatih, Lowak bertengkar dengan saudara laki-laki Serea yang bernama Aunung. Lowak kesal karena Aunung terus mengejek keluarganya. Akibat hal itu, Jack marah pada Lowak dan menyuruhnya untuk meminta maaf pada Aunung. Bagaimanapun, Aunung adalah putra Tonowari, orang yang telah membantu mereka sekaligus pemimpin klan Medcaina. Ketika Lowak meminta maaf padanya, Aunung dan sohibnya malah mengajak Lowak untuk berburu ikan di luar karang, tepatnya di Pulau Tiga Batu Bersaudara. Saat Lowak disuruh untuk menangkap seekor ikan, ia malah ditinggalkan oleh Aunung dan sohib-sohibnya, bocah bandel. Darah ikan hasil tangkapan Lowak akhirnya memancing kedatangan seekor predator yang langsung mengincar Lowak untuk makan siang. Dengan sekuat tenaga, Lowak bersembunyi dan berusaha menyelamatkan diri dari predator tersebut. Namun bagaimanapun juga, Lowak tetaplah Na'vi yang masih belajar, yang tidak bisa menahan nafas terlalu lama di bawah laut. Sehingga saat ia berusaha naik ke permukaan, predator itu pun kembali. Namun beruntung, Lowak diselamatkan oleh seekor predator yang jauh lebih besar.
Beberapa saat kemudian Lowak sadar dia berada di atas tubuh predator yang telah menyelamatkannya. Lowak mencoba berkomunikasi dengan hewan itu dan akhirnya mereka pun berteman. Lowak juga membantu hewan itu untuk melepaskan serpihan senjata yang saat itu tertancap di salah satu siripnya. Sementara itu, di pemukiman, Jack terkejut saat mengetahui kalau Aunung telah meninggalkan Lowak di Pulau Batu Tiga bersaudara. Untungnya Lowak masih berhasil diselamatkan dan kembali ke pemukiman. Saat itu Lowak malah membela Aunung dengan mengatakan bahwa ia keluar dari karang atas permintaannya sendiri. Hal itulah yang membuat Aunung malu sekaligus terharu, sehingga akhirnya Lowak dan Aunung menjalin hubungan pertemanan dengan baik. Keesokan harinya, Lowak menceritakan apa yang ia alami pada Sirea dan Aunung. Sirea pun menjawab bahwa hewan yang telah menyelamatkan Lowak adalah spesies tulkun yang bernama payakan. Tulkun adalah spesies hewan laut yang dianggap sebagai keluarga spiritual oleh klan Medcaina. Tapi hal itu tidak berlaku bagi payakan. Payakan justru dianggap sebagai tulkun pembunuh dan ia diasingkan oleh rombongan tulkun yang lain. Karena itulah payakan selalu menyendiri dan tidak tergabung dengan tulkun yang lain. Mendengar hal itu, Lowak tidak percaya. Dia yakin payakan bukanlah hewan seperti itu. Lowak pun tetap pergi mengunjungi payakan dan bermain bersamanya. Di waktu yang sama, anak-anak Jack diajak untuk melihat teluk leluhur klan Medcaina. Saat Kiri mencoba terhubung dengan salah satu pohon kehidupan, Kiri tiba-tiba bertemu dengan ibunya. Namun tubuhnya mengalami kejang-kejang sehingga membuat ia tak sadarkan diri. Kiri kemudian dibawa kembali dan Jack langsung memanggil Norm untuk memeriksakan keadaan putrinya. Sayangnya Norm tidak mampu menyelamatkan Kiri hingga akhirnya Ronald harus turun tangan. Berkat bantuan spiritual, Kiri pun akhirnya berhasil diselamatkan dan hidup kembali. Tak disangka, kedatangan Norm di pulau itu berhasil dilacak oleh Kolonel Miles. Dia dan pasukannya pun memilih untuk bekerja sama dengan para pemburu tulkun yang secara kebetulan beroperasi di sekitar pulau tersebut. Sehari sebelum perburuan dimulai, para rombongan tulkun terlihat pulang menemui klan Medcaina. Mereka pun melepas rindu setelah sekian lama tidak berjumpa. Di waktu yang sama, Kolonel Miles dan pasukannya terlihat menyerang salah satu wilayah yang berada di pesisir yang lain. Mereka di sana tentu saja untuk mencari Jack, namun pemimpin klan di sana tidak tahu siapa yang ia maksud. Karena kesal, Kolonel Miles pun menyuruh pasukannya untuk membakar rumah warga yang ada di sana. Kabar penyerangan itu pun sampai di telinga Tonowari. Ia kemudian menyampaikan berita itu pada Jack dan Neytiri agar mereka mulai menyiapkan diri untuk menghadapi para manusia itu. Di sisi lain, Lowak berusaha membuktikan pada teman-temannya bahwa payakan bukanlah tulkun yang jahat seperti yang mereka tuduhkan. Lowak nekat masuk ke tubuh payakan untuk mengoneksikan dirinya. Dari situlah Lowak akhirnya mengetahui cerita yang sebenarnya terjadi. Dahulu kala, kelompok tulkun diserang oleh manusia hingga payakan adalah satu-satunya tulkun yang berhasil selamat. Sayangnya hal itu malah membuat ia dituduh oleh kelompoknya sebagai pembunuh dan diasingkan sampai saat ini. Manusia oh manusia. Keesokan harinya, pemburu mulai melancarkan aksi mereka. Mereka pun berhasil menangkap seekor tulkun dan memanen semacam enzim di otaknya untuk dijadikan obat anti penuaan yang disebut Amrita. Kemudian, bangkai tulkun sengaja dilepaskan oleh Kolonel Miles untuk memancing perhatian para navi laut dan menarik Jack keluar dari persembunyiannya. Kematian induk tulkun tentu saja menjadi hal yang menyedihkan bagi klan Medcaina. Ronald pun menangis serta menyalahkan Jack atas kejadian ini. Orang-orang Medcaina juga tidak tinggal diam. Mereka berencana melancarkan serangan balas dendam dan menyerang para manusia. Jack tentu saja tidak setuju dengan keputusan itu. Jack tahu betul semua itu adalah bagian dari rencana manusia yang ingin peperangan terjadi. Jack pun menyarankan agar semua ikan tulkun agar
agar pergi menjauh untuk sementara waktu. Setelah mendengar usulan dari sang ayah, Lowak bergegas pergi memperingati Payakan karena ia pasti tidak tahu informasi itu. Lowak kemudian diikuti oleh saudara-saudaranya serta Sirea dan juga Aunung. Sesampai di Pulau Tiga Batu Bersaudara, mereka melihat Payakan itu sudah terkena jebakan dari para pasukan pemburu Tulkun. Dengan sigap mereka semua pun bekerja sama untuk melepaskan jebakan itu. Saat itulah Neteyam langsung menghubungi ayahnya agar Jack datang membantu mereka. Mendengar kabar itu, Tonowari dan pasukannya juga bersiap pergi karena di sana juga ada anak-anak mereka. Setelah berhasil melepaskan jebakan dari tubuh Payakan, mereka segera kabur dan berpencar. Sayangnya Kolonel Miles dan pasukannya sudah lebih dulu datang dan berhasil menangkap Lowak, Sirea, dan Tuk. Mereka bertiga pun dibawa ke atas kapal dan dijadikan sebagai sandera oleh Kolonel Miles. Mengetahui anak mereka dalam bahaya, Jack akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi Kolonel Miles. Begitu Jack mendekati kapal, Payakan tiba-tiba muncul dan menyerang para pemburu. Penyerangan itu pun langsung dilanjutkan oleh klan Medcaina yang berjuang melawan bangsa manusia. Pertarungan antara dua bangsa itu pun terjadi. Banyak dari mereka yang akhirnya tewas akibat pertempuran yang terus-menerus. Dari dalam kapal, Spider juga ikut membantu bangsa Na'vi dengan cara mengacaukan kendali di dalam kapal. Tak lama kemudian Neteyam datang dan langsung menyelamatkan Lowak, Sirea, dan Tuk. Setelah itu, Sirea diminta membawa Tuk pergi dari sana. Sementara Lowak malah mengajak Neteyam untuk masuk ke dalam kapal demi untuk membebaskan Spider. Setelah berhasil menemukan Spider, mereka pun ketahuan dan ditembak oleh Kolonel Miles. Naas, Neteyam terkena salah satu tembakan hingga ia pun akhirnya meninggoy. Lowak merasa semua ini adalah kesalahannya karena ia adalah orang yang telah mengajak Neteyam untuk masuk ke dalam kapal. Di tengah kesedihan itu, Kolonel Miles semakin menjadi-jadi memprovokasi Jack untuk bertarung satu melawan satu. Kolonel Miles mengatakan bahwa saat ini Kiri dan Tuk berhasil mereka tangkap. Mendengar hal itu, Jack dan Neytiri berusaha saling menguatkan karena mereka tidak ingin kehilangan anaknya lagi. Dengan kerjasama yang baik, Jack dan Neytiri berhasil membantai beberapa pasukan Kolonel Miles. Kolonel Miles kemudian keluar dengan membawa Kiri sebagai sandera. Tapi hal yang sama juga dilakukan oleh Neytiri dengan melakukan sandera kepada Spider. Karena hubungan ayah dan anak, Kolonel Miles pun melepaskan Kiri untuk menyelamatkan Spider. Setelah itu pertarungan pamungkas Jack dan Kolonel Miles pun terjadi. Keduanya tidak sadar kalau mereka terjebak di dalam kapal yang tenggelam. Begitu pula dengan Neytiri dan Tuk yang terjebak di sisi kapal yang lain. Kolonel Miles pun akhirnya harus mengakui keunggulan Jack. Jack kemudian menyadari bahwa dirinya sudah terjebak di sana dan kini dia mulai kehabisan nafas. Menyadari keluarga mereka sedang terjebak, Kiri, Lowak, dan Spider memutuskan untuk berpencar untuk mencari keberadaan mereka. Berkat bantuan hewan-hewan laut yang terkoneksi dengan Kiri, akhirnya mereka pun bisa menemukan keluarga mereka dan membawa semuanya kembali ke permukaan. Tapi secara diam-diam, Spider malah menyelamatkan Kolonel Miles. Hubungan antara ayah dan anak bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri. Namun ketika diajak pergi oleh sang ayah, Spider menolak dan lebih memilih untuk kembali ke keluarga Jack.
Jack dan keluarganya mengikhlaskan kepergian Neteyam dan memakamkannya di wilayah Medcaina. Kini pada akhirnya keluarga Jack disambut oleh Tonowari dan diresmikan menjadi bagian klan Medcaina. Film ini pun akhirnya selesai. Film ini benar-benar menampilkan visual efek yang luar biasa. Tidak heran menjadi film dengan biaya pembuatan termahal, apalagi untuk kamu yang mempunyai kesempatan nonton langsung di IMAX. Salah satu upgrade yang paling jelas dari visual The Way of the Water adalah penggunaan frame rate yang lebih tinggi, sehingga pergerakan berbagai makhluk dan benda yang ada di setiap adegan jadi terlihat halus dan realistis. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe-nya ya. Ikan hiu makan soto, see you next video.